Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Para pemirsa, sanak saudara channel Hidayah Minang. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengungkap sejarah peradaban yang dimana akhir-akhir ini terlihat cukup banyak minat generasi untuk mendalami berbagai konsep-konsep atau sejarah-sejarah perkembangan atau peradaban Minangkabau itu sendiri. Namun dalam penelitian sejarah atau penelusuran sejarah, karena kita lupa esensi dari sejarah itu sendiri, sehingga kita larut di dalam kerancuan-kerancuan yang terkadang sengaja dimunculkan. Ketika kita menelusuri sejarah Minangkabau, sering kita terjebak dengan sebuah ungkapan-ungkapan tentang perbedaan atau masalah keyakinan, masalah agama atau masalah akidah, yang sering terjadi perselisihan atau benturan, di mana dalam kajian sejarah di mana Minangkabau berlandaskan dengan filsafat adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah, sarak mengatur adat memakai. Ini dijadikan salah satu sebab untuk menjadi atau kerancuan-kerancuan di dalam penelusuran sejarah. Sesungguhnya kalau kita ingin menelusuri sejarah tentang hal ini atau tentang akidah maupun keyakinan, yang perlu kita pahami secara lebih mendalam adalah tentang akidah itu sendiri, di mana agama yang diturunkan Allah sejak dari manusia pertama, yaitu Nabi Allah Adam alaihissalam, tidak lain dan tidak bukan adalah agama Islam, dengan suhuf yang diturunkan ke Nabi Adam, kemudian dilanjutkan kepada nabi-nabi hingga ke Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, hingga terakhir disempurnakan oleh Nabi Muhammad. Jadi masalah akidah khusus kita berbicara dalam konteks dan ranah peradaban Minangkabau. Orang-orang Minang dari dahulu hingga sekarang memahami bahwa dasar keyakinan yang mereka miliki adalah Islam atau agamanya, agama tauhid yang mengesahkan Tuhan, yang menyatukan Tuhan, yang meyakini bahwa segala sesuatu berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang perlu kita pahami secara lebih mendalam, perlu kita pahami secara keyakinan yang mantap. Jadi tidak ada perbedaan agama antara Nabi Adam hingga Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad menyempurnakan ajaran atau membawa ajaran penyempurnaan dari nabi-nabi sebelumnya. Inilah yang perlu dipahami dan perlu diyakinkan. Kemudian ada yang bertanya, kalau memang agama atau keyakinan yang dianut oleh orang-orang Minangkabau adalah Islam, kitabnya apa? Jadi disinilah kita perlu pahami, perlu kita pelajari, perlu kita baca kembali Al-Quran yang menjelaskan di mana Allah menurunkan suhuf dari 100 suhuf kepada Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Ibrahim, dan disebutkan di dalam Al-Quran bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab sebelum Al-Quran, dan kemudian seluruh kitab-kitab tersebut terhimpun dan disempurnakan di dalam Al-Quranul Karim. Jadi inilah yang perlu kita pahami. Jadi apa kitabnya orang-orang Minang, apa kitabnya keyakinannya orang Minang, yaitu Al-Quran, yang diawali dari diturunkannya kepada Nabi Adam dalam bentuk suhuf, kemudian Nabi Ibrahim dan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad
yang kemudian disempurnakan yang dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Jadi dapat dikatakan bahwa agama yang diturunkan oleh Allah dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad adalah agama Islam. Jadi sehingga dengan pemahaman seperti ini, dan inilah kenyataannya, sehingga tidak terjadi benturan-benturan atau kesalahpahaman dalam menelusuri perjalanan sejarah. Di sini terkadang kita sering dibenturkan. Jadi nabi-nabi diturunkan Allah karena nabi sebelumnya telah didustakan oleh umatnya, oleh pengikutnya. Kemudian dalam jangka waktu yang panjang ada kepentingan-kepentingan tertentu yang merubah keyakinan atau kebenaran ajaran itu sendiri. Kemudian Allah menurunkan nabi selanjutnya, dan begitulah seterusnya yang berakhir pada Nabi Muhammad yang membawa kesempurnaan atau menyempurnakan ajaran dan miradai Islam sebagai agama. Jadi perlu kita pahami di dalam konteks sejarah, jangan terjadi kesalahpahaman atau pertikaian yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat. Terkadang kita larut dalam pertikaian atau perdebatan hal yang seperti ini karena kita sendiri yang kurang memahami kapan Islam masuk ini segala macam. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang dilatar belakangi karena kekurangan pemahaman atau pengetahuan kita. Jadi di sini kita perlu memahami lebih dalam tentang konsep atau ajaran atau akidah yang dimiliki dalam peradaban Minangkabau. Dari sini kemudian kita berlanjut kepada sejarah tentang peradaban Minangkabau itu sendiri, di mana telah memiliki dasar akidah dengan akidah tauhid yang di mana jejak-jejak peninggalannya dapat ditemukan di dalam berbagai hal. Jadi oleh sebab itu banyak hal yang sangat mendasar yang perlu kita pahami sebelum melakukan atau menelusuri perkembangan atau perjalanan peradaban sejarah. Terkadang kita sering terjebak dengan ungkapan-ungkapan yang terkadang kita sendiri tidak memahami. Ada yang mengatakan bahwa Minangkabau tidak memiliki kebudayaan. Sementara orang Minang diajar memahami esensi dari setiap kata atau kato, sehingga yang menjadi pusako atau pusaka di Minangkabau yang pertama yaitu kato, di mana kato itu menjelaskan atau kata itu menjelaskan sesuatu yang dengan rinci, karena kato merupakan rumusan dari hasil pencarian dan pengalaman hidup sehingga dilahirkan dan diwariskan dalam bentuk tutur kata. Jadi sangat banyak yang perlu dipahami untuk menemukan bukti-bukti sejarah atau kebenaran sejarah, karena sejarah itu sangat penting bagi kita untuk mengambil hikmah dan pelajaran sebagai pedoman hari ini dan menata masa depan yang lebih baik. Inilah esensi sejarah yang perlu kita pahami bersama, sehingga kita tidak terjebak di dalam perdebatan yang terkadang melalaikan kita untuk menemukan kebenaran. Jadi selanjutnya kemudian orang-orang Minang menghimpunkan seluruh pengalamannya di dalam atau menjadi landasannya adalah Tambo, yang dimana Tambo itu sendiri merupakan himpunan dan rumusan dari seluruh pengetahuan yang disampaikan dengan tutur kata, dengan susunan bahasa dan sastra yang luar biasa, yang hanya bisa dipahami dari kesempurnaan pengetahuan, dari kesempurnaan dan kesungguhan pencarian. Jadi untuk menerjemahkan Tambo, kita perlu memahami berbagai disiplin ilmu sehingga benar-benar kita menemukan apa isi yang sesungguhnya. Jadi Tambo merupakan cikal bakal
atau rumusan dari seluruh peradaban Minangkabau yang menjelaskan banyak hal. Disinilah sebagian orang yang terkadang terlalu mensakralkan Tambo karena Tambo merupakan himpunan dari seluruh pengetahuan. Namun sebagian orang karena kurang pemahaman atau pengetahuannya tentang Tambo, sehingga ada juga yang meremehkan Tambo, yang mengatakan itu hanyalah mitos-mitos belaka, dan bahkan ada yang mengatakan 98% Tambo itu adalah dongeng dan 2% hanya sejarah. Jadi pemahaman-pemahaman seperti ini perlu kita renungkan kembali, perlu kita kaji kembali apa hakikat yang sesungguhnya. Sebab kalau kita mau mencari dengan kesungguhan, dengan keikhlasan untuk menemukan kebenaran, maka insya Allah kebenaran itu akan kita temukan. Jadi untuk pembuka dalam tema yang pertama ini, yang lebih fokus tentang sejarah, yang kita awali dari pemahaman tentang keyakinan atau akidah leluhur Minangkabau, yaitu akidah tentang ketauhidan yang mana telah diturunkan atau diajarkan kepada Nabi Allah Adam alaihissalam dan berlanjut kepada nabi-nabi berikutnya yang ditutup dan disempurnakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang perlu dipahami. Kemudian pada sesi selanjutnya kita akan membahas tentang awal atau tokoh atau keturunan dari mana Minangkabau itu sesungguhnya. Jadi ini yang perlu kita catat dalam hal ini. Mudah-mudahan penyampaian sekilas ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.